Salam bonsai, masih di Dongklak Mania. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton ataupun masih tetap nyekrol nonton video di Dongklak Mania. Yang baru buka channel Dongklak Mania, selamat datang di channel paling top bonsai Dongklak Mania. Jangan lupa, pokoknya saya lagi buka tombol pojokan guys, pokoknya saat dulu nih nonton video. Pojokan guys, jolali tombol subscribe, like, terus loncengnya kuwi gratis dipencet wae, dan jangan lupa share-kan teman-teman semua, video ini bermanfaat. Oke, video kali ini kita akan membuat persiapan sebenarnya. Jadi persiapan untuk membuat bahan bonsai asem. Jadi kita mulai dari klungsu atau biji. Jadi kenapa untuk bahan bonsai asem baiknya ataupun lebih bagus dari biji, karena kita akan memperoleh kaki sama pertumbuhan, dan juga untuk kelenturan bahan itu akan lebih enak dari biji daripada cangkok. Kalau cangkok biasanya agak kaku dan juga nggak punya sikil. Jadi model cangkok itu nek wong nyebut nek di bonsai yo wit wedok karena gurok jadi muter ada roke. Nah kalau dari biji kita nggak model seperti itu, jadi dua sikil yang memang karakter kaki pohon seperti itu. Nah untuk prosesnya sendiri sebenarnya sangat mudah untuk semai asem ini, dan mungkin teman-teman sudah ada yang sudah sempat nonton di video channel lain mungkin seperti itu, tapi kita akan memberikan pengetahuan lagi yang baru buka channel Dongklak Mania. Kita akan memberikan sedikit tips untuk semai asem yang mudah. Jadi yang pertama adalah kita siapkan biji asem. Monggo mau beli di pasar, tapi lebih baik untuk teman-teman untuk biji asem bisa golek dhewe ataupun lihat pohon asem yang emang real di alamnya seperti apa. Itu biasanya indukannya akan kelihatan segere wit ataupun gedene wit. Nah itu akan kelihatan. Untuk bijinya biasanya untuk si wit gede dengan bijinya agak lumayan gede-gede, terus intinya bijinya bengkelong apik lah, gede-gede subur karena pohonnya bagus. Terbeda dengan di pasar. Kalau di pasar biasanya cuma acak, pohon muda pun biasanya terus dijemur, dipaketin untuk dibuat asem seperti itu. Jadi nek bisa kita nyari indukan sendiri, mungkin di jalan, di tonggo. Nah kita cari seperti itu. Nah setelah proses pendapatan biji asem, biasanya saya kelupas dari dagingnya. Dari dagingnya untuk pengupasan enak, biasanya cuma saya rendam air, tak lecep-lecep, dipenyet-penyet, nanti udah udar dewe dari biji seperti ini. Nah setelah dari kelocopan tadi, saya biasanya jemur kurang lebih 2 hari. Jadi setelah penjemuran selama 2 hari, nanti kelihatan yang keriput sama enggak. Nah kita pilih yang seger-seger dan hitam dan utuh. Jadi itu biasanya untuk asem yang sehat. Nah setelah di situ kita semai, dan untuk penyemaiannya pun enak. Saya cuman medianya yang perlu saya siapkan biasanya cuman sekam, kokopit, sama pasir. Ini yang saya sediakan untuk media tanamnya. Setelah itu ditoto. Nah monggo mau satu pot satu itu sebenarnya bisa, ataupun seperti ini kalau potnya agak lebar, karena nanti tetap kita akan pijahkan untuk program selanjutnya. Kita toto seperti ini. Nah setelah seperti ini untuk atasnya biasanya saya tutup lagi dengan kokopit yang mudah untuk legible nanti, jadi nggak terlalu susah untuk tumbuhnya tunas pas wayai wis lekas tukul. Nah setelah ini disiram. Nah setelah disiram nanti penyiramannya monggo mau agak banyak pun nggak masalah, karena dia masih biji, nanti akan asat. Nah nanti setelah asat itu seperti ini, nanti kita akan simpan di tempat yang agak teduh, ternaungi ya, jadi nggak langsung sinar matahari. Sebenarnya untuk klungsu seperti ini pun untuk kena sinar matahari langsung pun nggak masalah, karena untuk bahan bonsai asem ini yang agak antik karena dia bahannya emang wantek. Jadi walaupun kita semai sembaran di luar, di atas pot, di atas itu biasanya terus tetap akan tumbuh seperti itu. Jadi tapi saya biasanya naungi karena nyari amane. Nanti setelah tumbuh, untuk pertumbuhan ini biasanya kurang lebihnya nanti sekitar 3-5 hari itu biasanya udah pecah. Jadi udah pecah, nanti umur kisaran 2 minggu nanti udah sekian. Nah ini wis 2 mingguan, enggak sampai 2 minggu sebenarnya, ini 1,5 minggu
nanti udah sekian tapi bijinya udah keangkat seperti ini, iki wayah diprogram. Jadi untuk asem sendiri lebih baik programnya kalau dia masih ada iki pentolnya di atas ini. Nah ini akan karena kenapa kita program dari dini pas isano pentole, karena dia makan belum dari media yang kita kasih, tapi masih menghabiskan nutrisi pada bagian ini, kantung makanan ini. Nah nek iki wis gogrok, nah dia lagi kerja akar. Makanya untuk program asem enaknya dari dini adalah selagi dia masih ada suplai makanan di sini, kita bebas mau motong di sini dimanapun kita tancap ke dia bakal tetap hidup. Nah ini ada, kita ambil untuk sampel. Nah ini dia. Nah ini karakter biji asem ya, yang setelah pencabutan jadi akarnya mesti tunggang dengan serabut kecil di sekelilingnya ini. Nah kalau kita nggak program dari dini, akar ini yang akan terus gede dowo tuh biasanya terus teman-teman nandur sekopot nggak dipindah merungkel. Nah itu karena kita nggak memprogram pada bagian ini, kita nggak program kaki pada bagian ini. Jadi asemnya lempeng ini yang nanti akan muntel-muntel di pot, yang akan terus manjang-manjang ngono kuwi bentuknya seperti itu. Nah untuk bonsai sendiri sebaiknya kita program karena harus punya yang seperti video sebelumnya saya sempat jelaskan adalah harus mempunyai kaki, pinggul, badan, kui tangan seperti itu. Jadi nggak cuman kakinya cuman engkelan satu yang munter-munter itu. Jadi kalau bisa kita program. Nah cara programnya pun simpel, jadi teman-teman cuman sediakan pisau yang tajam sama gunting itu nanti untuk ini. Jadi biasanya saya cuman lihat di sini aja. Ini sebenarnya mau dipotong di sini pun nggak masalah, tapi di sini saya ambil pada bagian tanggal sini yang masih ada akarnya. Setelah ini disunat. Nek konco-konco pernah dengar ini biasanya monggo mau dibagi, biasanya saya cuma bagi 4. Nah seperti ini. Nah nggak usah khawatir nanti dia jarang untuk tumbuh di bagian ujung ini ya teman-teman. Jadi nanti biasanya akar akan tumbuh di bagian sini, di daging pinggir ini, kulit pinggir ini. Nah setelah ini baru tancap lagi. Ini nggak usah khawatir teman-teman untuk bahan bonsai asem, karena untuk semua bahan bonsai yang dari biji, kalau dia bijinya masih terikut dalam batang seperti ini, dia masih ngabisin makan dari sini koyo burung, pitik, lain-lain. Biasanya ceko putihane apa kuningane mbuh kayak modelnya koyo ngono kuwi. Nah untuk bahan ini kita belum ngasih tataan ya teman-teman, karena kita lagi nunggu pertumbuhan. Dikasih tataan lebih oke, enggak pun enggak masalah, karena nanti kita dari pot kecil ini kisaran umur 5 bulan kita biasanya untuk saya tak ground. Nah dari ground-groundan nanti kan usia wis 5 bulan nanti wis umurnya tingginya sudah kelihatan lumayan sekitaran 60 sampai 70 cm baru kita ground. Nanti sambil ditotok akari setelah di ground itu. Nek nunggu neng pot, wah mbok muni neng pot wis muni 30 tahun ya tetep megek wae, tetep suwe le gede. Kalau bisa untuk asem memang karena berbatang keras, kalau bisa di ground. Jadi untuk mempercepat proses pertumbuhan. Kalau di pot tetap lama untuk bahan bonsai ini dan juga bahan bonsai lainnya. Tapi paling suwe tetap asem nek neng pot seperti ini. Nah setelah ini wis siram dinengke, kita tunggu 5 bulan sampai 6 bulan baru kita ground. Nah ini adalah contoh ya dari biji yang usia kurang lebihnya 7 tahun dari ground. Ini kemarin habis diangkat dari proses ground. Jadi bedanya ini kalau kita pecah pada awal kita mempunyai kaki. Jadi enggak, biasanya teman-teman banyak menjumpai bonsai asem ataupun bonsai dari beli itu biasanya karena bentuk akarnya unik seperti itu ya, itu karena akar nggak diprogram. Jadi akarnya biasanya karena tunggangnya yang dipelihara di pot, jadi membentuk karakter muter-muter seperti itu. Nah kalau kita program dengan proses sunat tadi, dia akan seperti ini. Jadi dia pada bagian bawah akan tetap punya kaki. Setelah kaki dan ini di awal seperti itu. Nah untuk prosesnya sendiri nanti tetap kita selalu koreksi ya waktu di ground. Jadi nggak cuma pecah pas di awal aja, tapi untuk setelah selanjutnya seperti ini masih ada bekasnya. Di sini
ini ada bekas pecahan. Nah di sini setelah kita program nanti tetap kita ada karena cetok gede banget kita pecah lagi dengan pantai lain-lain. Nah di video mungkin kedepannya kita akan proses program untuk akar asem biar lebih enak lagi cara pecah gimana, tetap pantengin terus Dongklak Mania. Nah setelah sebenarnya udah dapat ini kaki dan lain-lain, ini kemarin saya angkat di sini saya untuk program tangan. Jadi untuk tangan sendiri sebenarnya enak di ground, tapi walaupun di pot pun akan jadi juga, tapi monggo itu terserah teman-teman, kalau pengen agak cepet tetap lanjutkan di ground, tapi di sini saya melanjutkan di pot. Yang paling lama adalah kenapa kita mulai dari biji dan di ground, karena untuk membuat kaki seperti ini kita nggak bisa buat di pot, nggak mungkin, karena kita untuk pengelosan pada bagian cabang ini pun kita harus nyesuaiin, iki pun dilos panjang potnya harus butuh ke badannya semama. Ini kemarin untuk pengelosan ini hampir 4 meter seperti itu, 4 meter yang sini hampir 5 meter kita los ke panjang. Ini akar pun akan ikuti, ini paling 2 meter 1 meter dia dengan serabutnya seperti itu. Nah mungkin di pot dah seperti itu. Nah kalau bisa teman-teman kalau memang mulai dari biji setelah dari umur 5 bulan atau 6 bulan kita ground, nanti kita program akar. Nah setelah kaki ini selesai, monggo teman-teman mau diangkat ke pot itu bisa, wes untuk atasnya lebih enak lagi lah, karena nek sikile wis dadi, kita untuk pembesaran dari ini kan kita pengelosan pun kalau di atas masih bisa, beda dengan pot, karena kalau di pot kita ada ruangan terbatas, tapi untuk bagian atas kan iki sedawane latare donti latar spiro dawane kuwi wis monggo ya dilos 10 meter we bisa nyandak, kecuali ra nyampari untune wong ngarit seperti itu. Nah ini adalah hasil dari biji. Keunggulan dari biji adalah bahan akan lebih wantek, lebih kuat menerima mungkin beberapa cobaan di antarane dengan kekeringan media lain-lain, terus hama, proses penyembuhan dan karakter batang tersebut, otomatis karakter pohon itu udah terbentuk dari awal. Jadi makanya saya sarankan kalau emang mau budidaya adalah emang dari biji, nggak lama untuk proses seperti ini pun 7 tahun pun udah enak. Dan itu pun kalau ya emang akan kerasa lama kalau kita cuma punya 1-2, tapi kalau kita akan punya banyak pohon karena sambil oke nggak kerasa 7 tahun seperti itu. Oke, demikian untuk proses dari nol, dari semai biji, cara nanam, cara program dari awal sampai hasilnya dari biji, kurang lebihnya untuk teman-teman tahu kenapa harus dari biji adalah sekian. Dan yang penting tetap nantikan terus channel paling top Bonsai Dongklak Mania, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Kalau nonton video lainnya jangan lupa mau klik tombol subscribe, share dan lain-lain, kuwi gratis, jaluk tulung wae kuwi wae rangel wes. Dan kalau ada komentar, kritik, request video, tulis wae ning kolom komentar ya. Jadi wes sakarepmu nulis apa ning kono. Wes begitu aja, terima kasih dan salam bonsai.